Soal pertama, seorang perempuan 24 tahun melahirkan bayi di rumah sakit dengan berat badan 3.900 gram. Plasenta lahir lengkap, terdapat laserasi perineum sampai dengan sfinkter ani dan rektum. Termasuk derajat berapakah laserasi perineum pada kasus di atas? Jawabannya adalah D, derajat 4. Soal kedua, seorang bidan melakukan kunjungan nifas ke rumah hari ketiga, mengeluh pusing dan mengeluarkan darah banyak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 98, respirasi 16, suhu 36, akral dingin, TFU tinggi pusat, kontraksi uterus, teraba lembek. PPV darah segar 500 cc, HB 6 gram. Apakah tindakan yang sesuai standar pelayanan kebidanan untuk kasus di atas? Jawabannya adalah D, melakukan persiapan rujukan. Karena di sini dia sudah nifas hari ketiga dengan perdarahan 500 cc dan HB 6 gram. Jadi harus segera dilakukan rujukan. Soal ketiga, bidan praktik mandiri memberikan konseling kepada ibu hamil mengeluh nyeri punggung. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat, tekanan darah 120/70. Termasuk apakah peran dan tanggung jawab bidan tersebut? Jawabannya adalah C, sebagai pendidik atau memberikan edukasi. Soal keempat, seorang perempuan 21 tahun masih menyusui secara eksklusif datang ke bidan praktik mandiri, menyatakan ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84 per menit, bidan memberikan minipil. Apakah efek samping dari kontrasepsi yang diberikan bidan? Jawabannya adalah B, payudara menjadi tegang. Sebetulnya di sini ada dua pilihan yang mungkin, yaitu yang satunya lagi adalah meningkatkan berat badan. Tapi karena di sini kita melihat ibu masih dalam fase menyusui, jadi kita ambil jawaban yang lebih mendekati, yaitu B, payudara menjadi tegang. Soal kelima, seorang perempuan melahirkan anak kedua setengah jam yang lalu. Jenis kelamin perempuan, berat lahir 3000 gram. Hasil pemeriksaan bengkak pada kepala bayi, raba lunak berisi cairan, batas tidak jelas. Berapa lama pembengkakan kepala bayi tersebut dapat menghilang? Jadi dari kasus di atas ini bisa kita ambil diagnosa adalah kaput succedaneum, karena di sini kepala bayi bengkak, teraba lunak, berisi cairan dan batas tidak jelas. Ini berarti adalah kaput succedaneum, dan kaput ini bisa menghilang dalam hitungan jam atau beberapa hari, yaitu sekitar 2-4 hari. Soal keenam, seorang perempuan 26 tahun, anak pertama umur 2 tahun, datang ke bidan praktek mandiri ingin menggunakan kontrasepsi IUD. Hasil pemeriksaan normal. Bagaimanakah cara kerja dari alat kontrasepsi di atas? Jawabannya adalah E, menghalangi pertemuan sperma dan ovum. Soal ketujuh, seorang bayi baru lahir spontan aterem, badan kemerahan dan ekstremitas biru. Tidak ada gerakan, nadi 90 kali per menit, nafas tidak teratur dan merintih. Berat lahir 3000 gram, panjang lahir 50 cm, suhu 36. Berapakah nilai Apgar pada kasus di atas? Langsung kita masukkan ke tabel. A yang pertama appearance, badan kemerahan ekstremitas biru, nilai 1. Puls nadi 90, artinya di bawah 100 nilainya 1. Grimace, bayi merintih, nilainya 1. A, activity, bayi tidak ada gerakan, nilainya 0. Dan respirasi tidak teratur, nilainya 1. Jadi jawaban 4. Soal ke-8, seorang perempuan melahirkan bayi perempuan dengan berat lahir 3000 gram. Kepala bayi teraba benjolan, lunak, berisi cairan. Tidak teraba batas secara jelas. Apakah diagnosa kasus di atas? Jawabannya adalah D, kaput succedaneum. Jadi perbedaannya dengan sepal hematom. Sepal hematom itu dia teraba batas yang jelas dan dia berisi darah. Jadi berbeda ya dengan kaput. Kalau kaput dia isinya cairan dan tidak memiliki batas yang tegas. Soal ke-9, seorang perempuan 17 tahun, riwayat pernah melakukan hubungan seks dengan beberapa pria. Apakah resiko yang bisa diderita oleh perempuan tersebut? Jawabannya adalah E, penyakit menular seksual. Soal ke-10, seorang perempuan 30 tahun datang ke BPM, menyatakan ini kehamilan kedua, pernah keguguran 1 kali, hamil 9 bulan. Hasil pemeriksaan dalam, penurunan kepala setinggi tepi bawah simpisis.
di mana penurunan kepala bayi sesuai kasus di atas? Jawabannya adalah B, HOT 2. Jadi bidang HOT itu ada 4. HOT 1 itu setinggi pintu atas panggul. Kemudian HOT 2 itu sejajar HOT 1 melalui pinggir bawah simfisis. HOT 3 itu sejajar HOT 1 melalui spina ischiadica. Dan HOT 4 itu sejajar dengan HOT 1 melalui ujung koksikis. Jadi jawabannya B ya, HOT 2.